Halo, lo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya sebenarnya bersama dengan Bung Rocky. Bung Rocky ada satu berita yang sebenarnya siapapun yang mengenal Pak Prabowo tahu kebiasaan beliau itu mengoleksi buku dan membaca bukunya ya, tidak hanya mengoleksinya ya. Tapi saya amati berita Pak Prabowo mampir ke toko buku yang disebut sebagai langganannya di India itu eh, banyak sekali mendapat sorotan di media sosial itu ya. Mereka itu membandingkan dengan Pak Jokowi yang kan Pak Jokowi sendiri mengaku tidak pernah membaca buku dan juga dengan Wapres Gibran yang dia nggak punya koleksi buku, dia koleksinya mainan itu antara lain apa itu Tamiya atau apalah mainan yang lain-lain saya nggak paham tuh. Ya itu berita sederhana, sorry, atau berita kecil. Presiden Prabowo borong buku di bookstore-nya India New Delhi. Tetapi kenapa kemudian itu jadi pembicaraan publik? Karena seolah-olah ada pembanding bahwa presiden sebelumnya tidak pernah membeli buku, apalagi membaca buku kan. Kan itu menunjukkan bahwa ada semacam adab atau standar adab bahwa setiap presiden dia harus tune in dengan recent ideas, dengan ya sebut aja konsep-konsep mutakhir tentang dunia, tentang teknologi, tentang ekonomi, tentang antropologi. Jadi kalau Pak Prabowo membaca buku itu bukan berita, karena di perpustakaan dia di Hambalang itu buku semua isinya. Demikian juga Pak SB kalau pergi ke luar negeri pasti yang pertama kali dia kunjungi toko buku itu, bukan toko mainan itu Tamiya. Jadi kelihatannya publik mulai melihat ada hal yang ingin ditonjolkan di dalam pemerintahan, yaitu kapasitas seorang pemimpin negara tuh. Jadi Presiden Prabowo pasti pembaca buku tuh. Apakah Pak Jokowi pembaca buku? Bukan, karena menurut mereka lebih penting kerja, nggak perlu ada konsep, nggak perlu ada teori, nggak perlu ada gagasan di situ kan. Buku itu sumber gagasan. Semua pemimpin kita membaca buku. Muhammad Hatta itu satu rumah itu adalah isinya buku. Bung Karno istananya itu khusus ada perpustakaan buat presiden tuh. Jadi kita melihat bagaimana sebetulnya apa yang hilang dari peradaban putih kita, yaitu pikiran. Selama 10 tahun ada seseorang yang tidak tahu bahwa semua orang tahu bahwa dia tidak tahu. Itu yang terjadi itu. Kenapa? Karena tidak membaca. Jadi mengandalkan kerja yang terjadi adalah ambruk semua yang dia kerjain kan. Akhirnya semua hal yang sifatnya fisik itu selesai tanpa bekas itu kan tidak menghasilkan konsep tuh. IKN, kereta cepat segala macam itu, utang bertambah, kemampuan untuk mengaktifkan butik luar negeri nggak terjadi. Jadi Presiden Prabowo pada akhirnya tanpa dia sengaja memperlihatkan bahwa dia memang sudah berbeda dari segi kapasitas, dari segi intelektualitas, dan dari segi ya boleh kita sebut penampilan publiknya tuh dengan Pak Jokowi. Nah, sementara Pak Jokowi masih menerima tamu di rumahnya di Solo untuk memperlihatkan bahwa dia masih aktif. Jadi aktif menerima tamu itu ya bukan aktif untuk memajukan kecerdasan publik, kan bukan itu kan. Jadi kita lihat 4 menit Pak Jokowi keluar salam-salaman terus masuk lagi itu. Nanti ada lagi panitia yang mengatur supaya ada yang bertamu di situ supaya kelihatan ada kesibukan. Nah, kesibukan presiden itu di Amerika biasanya itu bikin perpustakaan pribadi, dan Jokowi memang tidak di dalam tradisi itu. Tapi oke, itulah pilihan dari para mulyonois untuk mengeluk-elukkan Pak Jokowi, dan mungkin sekarang Pak Jokowi lagi touring pakai motor gede, sementara Prabowo pasti lagi baca buku tuh. Saya sih nggak terkejut ya karena memang menarik tuh ada seorang presiden sampai di India kemudian dia tetap belusukan tuh dengan ke toko buku gitu ya. India ini sebagai sebuah negara memang sangat menarik ya karena dari negara ini kan dikenal sebagai banyak sekali ilmuwan-ilmuwan dan bahkan juga penerima hadiah Nobel, banyak sekali juga petinggi dan CEO perusahaan IT dan keuangan di Amerika Serikat yang berasal dari India dan mereka itu ya generasi-generasi orang-orang pintar semacam ini nggak mungkin lahir di sebuah negara yang para pemimpinnya tidak suka membaca buku. Ya, kita tahu di India itu buku dicetak dengan kertas yang kadang-kala semacam kertas koran yang murahan itu kan. Dari zaman kita mahasiswa dulu itu kalau ada buku yang murahan itu pasti dari India karena murah. Tetapi memang India berupaya untuk membuat semua orang itu membaca. Karena itu
Kalau kita beredar di wilayah kalangan akademisi India itu, mereka dengan fasih menerangkan berbagai macam rumus pengetahuan baru, entah di bidang sosiologi, bidang filsafat, bahkan dan apalagi bidang teknologi kan. Dan kita mulai melihat bahwa India itu dijadikan model di mana pendidikannya itu memungkinkan banyak sejumlah penerima Nobel ada datang dari India tuh. Amartya Sen misalnya, Amartya Sen itu pernah menulis buku judulnya kebiasaan orang di argumentatif Indian. Jadi orang India itu selalu mampu berargumentasi, yang kadang-kadang kita anggap cerewetnya minta ampun, tetapi dia memang dilatih untuk berargumentasi itu. Karena di sekolah-sekolah diajarkan teori argumentasi, praktek argumentasi itu. Dan itu yang memungkinkan India itu kaya dengan buku tuh, buku-buku kiri dipublish di India tuh. Hal-hal yang menyangkut India selalu kita ingat bahwa India bahkan sudah melakukan uji balistik atau uji nuklir di situ tuh. Itu artinya ada kegiatan ilmu pengetahuan di India, dan karena itu buku selalu akan identik dengan negara yang ingin memajukan rakyatnya melalui ilmu pengetahuan. Nah, di kita di Indonesia, perintah konstitusi justru menerangkan atau menginginkan supaya pemerintah itu meningkatkan kecerdasan, memajukan kehidupan bangsa dengan cara mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi buku itu justru ada perintah konstitusi, membaca buku ada perintah konstitusi itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi basar-basarnya Mulyono, bukan ternak itu selalu kepleset. Basar-basar Mulyono, maksudnya Presiden Jokowi, selalu menganggap ngapain punya konsep, ngapain punya teori. Kalian cuma bisa berteori, yang penting kerja. Bahayanya orang bekerja tanpa teori, itu artinya kayak nyeruduk tanpa arah. Jadi itu juga yang diledek dulu oleh Buya Hamka. Itu kerja itu Kerbo juga di sawah itu kerja. Kalau dia nggak diarahkan oleh sang petani yang punya konsep bagaimana bekerja secara efisien, Kerbo itu ya memang cuma bolak-balik di situ tanpa tahu apa yang mesti dia lakukan kan. Jadi sekali lagi kerja itu hanya mungkin sukses sebagai satu proyek, satu arah kalau dituntun oleh teori, dituntun oleh konsep. Nah, konsep itu semuanya ada di buku, bukan di gorong-gorong, bukan di atas mobil yang kemudian jadi tempat nyimpan goodie bag atau untuk BLT. Jadi sekali lagi kita coba pahami bahwa netizen memang ingin mengulik-ngulik tuh kegiatan Pak Prabowo apa, ya masuk ke toko buku, kegiatan Pak Jokowi apa, ya terima tamu 4 menit, basa-basi, lalu masuk lagi, mungkin minum obat penenang beliau karena terlalu cemas psikologinya, baru keluar terima tamu lagi. Jadi kita lihat kontrasnya itu, walaupun tentu Pak Prabowo tidak kasih kirim sinyal itu untuk Gibran supaya baca buku, ya itu urusan Gibran sendiri. Ini kalau dari sisi wartawan kami nyebutnya ini sebenarnya berita human interest, Bung Rocky. Tapi kan soal Pak Prabowo senang membaca buku itu sudah menjadi pengetahuan umum. Mungkin buat wartawan dianggap itu bukan sebuah berita baru gitu. Hanya saja bahwa di tengah kesibukan kunjungan kenegaraan dan kemudian Pak Prabowo itu ketika waktu luangnya memilih mendatangi toko buku, apalagi disebut sebagai langganan, berarti ini bukan yang pertama kali dong ya Pak Prabowo ke situ. Ini tentu saja sangat menarik. Apalagi di tengah sekarang ini tradisi membaca buku itu mulai banyak ditinggalkan. Memang setiap presiden tentu ada wilayah waktu luang yang dalam kesesakan atau kepadatan agenda harus ada sesuatu yang jadi semacam hobi pribadi. Jadi kalau diberitakan di situ Pak Prabowo pergi ke toko langganannya, toko buku langganannya di New Delhi, itu artinya dari awal memang itu tempat yang disenangi. Dan seperti Pak SBY juga setiap kali pergi ada aja toko buku yang dia senangi itu di banyak kota itu. Jadi memori seseorang itu selalu di dalamnya itu ada stok ingatan tentang apa yang membuat dia nyaman itu. Ya Pak Prabowo nyaman membaca buku, SBY nyaman membaca buku. Pak Jokowi kita nggak tahu nyamannya apa di situ kan.
karena bukan wilayah itu yang menyamankan Pak Jokowi. Sebenarnya kita nggak ngerti Pak Jokowi hobinya apa sebetulnya tuh. Jadi setelah Pak Jokowi lengser, nggak ada lagi orang memperhatikan apa yang harusnya jadi comparative atau competitive advantage beliau sebagai presiden kan. Nah, kita mulai menduga bahwa ya Pak Jokowi tentu tidak mungkin membaca buku karena bukan itu hobinya. Tapi Pak Jokowi mungkin akan balik pada hobinya naik motor gede. Ya udahlah itu nggak ada soal. Lalu Gibran ngapain itu? Jadi semua hal yang diperlihatkan hari-hari ini dikulik-kulik oleh netizen seolah-olah ingin membandingkan antara Prabowo dan Jokowi. Hal yang pasti juga tidak menyenangkan Pak Prabowo karena seolah-olah Pak Prabowo baca buku untuk dibandingkan dengan Pak Jokowi atau Pak Gibran. Tapi tentu bukan itu maksudnya. Karena memang udah ada kebiasaan bahwa ya Prabowo pasti akan cari buku kan. Itu intinya kan. Nggak mungkin Prabowo cari mainan anak-anak di situ kan. Jadi sekali lagi kita mau fair mengatakan bahwa setiap pemimpin punya hobinya sendiri dan punya telosnya sendiri. Telos artinya apa yang dia inginkan atau apa yang dinasibkan pada dia untuk terjadi itu tanpa dia mungkin secara intuitif ya langsung dia bilang ke aparatnya itu atau Mayor Teddy yang paling dekat tuh, mana toko buku yang biasa saya datang itu, ada buku apa baru di situ, coba lihat katalognya supaya lebih efisien. Jadi kelihatannya itu yang terjadi. Nah, namun demikian untuk tidak lengkap kalau kita bandingkan aktivitas Presiden Prabowo dengan presiden-presiden sebelumnya tuh, terutama presiden yang terakhir yaitu Pak Jokowi. Jadi sekali lagi banyak netizen yang suka nakal itu membandingkan antara kebiasaan membaca buku Pak Prabowo dan kebiasaan Pak Jokowi yang belusukan ke gorong-gorong. Nah, itu dua hobi yang berbeda, tentu dengan akibat yang berbeda juga. Kunjungan kenegaraan ke India ini, saya pikir ini menjadi lebih politis ya sekarang, Bung Rocky. Kenapa? Karena Indonesia kan baru saja menjadi anggota BRICS ya. Dan India ini sebagai salah satu pendirinya bersama Rusia, Cina, dan Brasil. Ini blok ini kan dinilai dengan cara memilih bergabung dengan ini, dengan BRICS ini ya Indonesia itu mulai semakin menjauh dari negara-negara barat, dalam hal ini Amerika sebagai big boss-nya. Di India bukunya murah memang karena tadi kualitas cetakannya kadang-kadang buruk memang. Tetapi orang yang ingin belajar dia akan berupaya untuk cari buku, bahkan buku-buku klasik, teori-teori klasik di bidang ilmu pengetahuan, teknologi. Tentu yang klasik itu tinggal soal-soal mendasar dalam rumus kimia atau teori fisika teoretik yang berubah terus. Tetapi di dalam ilmu sosial banyak tema baru kan, apalagi juga di dalam ilmu ekonomi kan. Jadi kelihatannya Pak Prabowo ingin melihat apa yang baru, apa yang bisa memberi inspirasi supaya beliau paham apa sebetulnya yang sedang terjadi di dalam kehidupan global ekonomi dan politik kita. Apalagi karena India itu adalah pelopor dalam BRICS dan Indonesia masuk di BRICS, tentu Presiden Prabowo ingin lihat juga model-model ekonomi alternatif selain ekonomi akumulasi kapitalistik yang memungkinkan BRICS itu dijadikan acuan pertama oleh Indonesia untuk mengatakan bahwa kami bisa mengeksplorasi wilayah ekonomi yang tidak kapitalistik. Nah kira-kira begitu tuh kan. Kan BRICS itu adalah kumpulan negara-negara di Global South, di bagian selatan yang sering disebut sedang berkembang, dan Indonesia mengambil risiko masuk ke BRICS. Tentu bukan sekedar jadi anggota, tapi memimpin secara konseptual. Jadi ada kaitannya juga bahwa Presiden Prabowo pergi ke India untuk memantau perkembangan teori yang memungkinkan agenda BRICS itu di backup secara metodologi dan secara teoritis. Jadi kira-kira itu tuh, supaya kalau Pak Prabowo beri ceramah atau berpidato soal-soal perubahan sistem ekonomi dunia atau pembangunan kembali visi sosialisme, itu dia punya referensi. Jadi terlihat bahwa Prabowo memang mengandalkan kebijakannya pada sesuatu yang referensial secara teoretik, kuat secara metodologi, dan bermakna secara ideologi. Itulah kira-kira alasannya kenapa dia atau Indonesia masuk ke BRICS itu. Dan parameter itu juga petunjuk bahwa ada arah yang hendak dicapai, walaupun breakdown atau implikasi-implikasinya belum dihitung oleh kabinet, karena
menunggu kira-kira mungkin minggu ini akan ada reshuffle. Jadi kita tunggu aja apa hasil belusukan Pak Prabowo di toko buku itu terhadap konsep pembangunan Indonesia ke depan. Salam akal sehat. Salam akal sehat.